Filosofi sepak bola Xabi Alonso akan menguntungkan Arda Güler di Real Madrid. Arda Güler baru saja menutup musim tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan sedikit menit bermain di bawah Carlo Ancelotti. Meski begitu, gelandang 20 tahun asal Turki itu tetap memancarkan potensi besar yang membuat Real Madrid jatuh hati tahun lalu. Kini, kedatangan Xabi Alonso membuka lembaran baru bagi karir Güler di ibu kota Spanyol. Perubahan di kursi pelatih memang selalu memantik rasa penasaran di ruang ganti Los Blancos. Alonso datang membawa filosofi permainan yang berbeda, lebih dinamis dan menitik beratkan kreativitas di lini tengah. Bagi pemain sekreatif Güler, skema ini ibarat panggung yang akhirnya disorot lampu terang. Langkah Alonso juga disambut optimisme oleh para penggemar dan pengamat sepak bola Turki. Xabi Alonso dikenal menerapkan pressing tinggi dan rotasi posisi antar pemain lini tengah. Ia mendorong gelandangnya untuk aktif mencari bola, bukan menunggu servis dari bek. Dalam kerangka itu, Güler bisa bergerak bebas di half space dan membuka jalur umpan vertikal ke penyerang. Sistem ini kontras dengan pendekatan Ancelotti yang lebih mengandalkan struktur tetap dan transisi cepat. Perbedaan itulah yang diyakini akan menonjolkan kekuatan teknis Güler. Gelandang Turki ini punya visi dan sentuhan yang membuat peluang muncul dari situasi sempit. Latihan pramusim akan menjadi laboratorium pertama bagi Alonso dan Güler menguji kolaborasi mereka. Di sana, konsep permainan akan diasah, dan peran Güler diukur dengan kebutuhan tim. Jika semuanya mulus, Santiago Bernabéu bisa menyaksikan lahirnya kreator baru di lini kedua Los Blancos. Tak cocok dengan skema formasi Xabi Alonso, Real Madrid lepas Rodrigo Gus. Real Madrid dikabarkan akan melepaskan Rodrigo Gus musim panas ini. Pemain depan asal Brasil berusia 24 tahun itu, yang secara alami berposisi sebagai penyerang sayap dalam formasi 4-3-3, diperkirakan akan tersedia di bursa transfer menyusul kedatangan Xabi Alonso sebagai manajer Madrid. Real Madrid terbuka melepas Rodrigo Gus pada musim panas ini setelah dianggap tidak cocok dengan formasi yang akan diterapkan oleh Xabi Alonso. Menurut laporan independen dan analisis taktis, Alonso berencana menerapkan formasi yang lebih mengutamakan kontrol di lini tengah, seperti 4-4-2 yang dapat bergeser menjadi 3-4-1-2 atau bahkan 3-4-2-1, sebuah skema yang minim ruang bagi penyerang sayap murni seperti Rodrigo. Spekulasi ini diperkuat dengan fakta bahwa Alonso dipertimbangkan untuk mengadopsi formasi yang mirip dengan pendahulunya, Carlo Ancelotti, untuk mengakomodasi pemain kunci seperti Jude Bellingham. Laporan mengenai ketersediaan Rodrigo ini muncul di tengah rumor bahwa ia merasa cemas di Real Madrid setelah popularitasnya menurun pasca kedatangan Kylian Mbappe musim panas lalu. Situasi ini mendorong beberapa klub Inggris, termasuk Arsenal dan Chelsea, untuk mendekatinya dan membahas kemungkinan transfer. Fabrizio Romano melalui kanal YouTube-nya menyoroti minat intens Arsenal terhadap Rodrigo. Berdasarkan Transfermarkt, nilai pasar Rodrigo saat ini mencapai 90 juta euro, sementara Cadena mengklaim ia bisa didapatkan dengan harga sekitar 80 juta euro hingga 100 juta euro. Real Madrid butuh striker baru, Ante Budimir masuk target transfer Xabi Alonso. Pelatih kepala Real Madrid, Xabi Alonso dilaporkan telah memantau Ante Budimir dari Osasuna sebagai opsi penyerang tengah yang dapat direkrut pada bursa transfer musim panas 2025. Kylian Mbappe bermain di lini tengah Los Blancos pada musim pertamanya bersama klub tersebut, dan pemain internasional Prancis tersebut mencetak 43 gol dalam 56 penampilan. Pemain berusia 26 tahun tersebut menjalani musim yang luar biasa dari sudut pandang pribadi, tetapi Real Madrid gagal di La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey, dan telah terjadi perubahan di Bernabéu musim panas ini. Menurut laporan Vichajes, Xabi Alonso menginginkan penyerang tengah untuk musim panas ini. Bos baru Real Madrid tersebut bertekad untuk meningkatkan opsinya di sepertiga akhir lapangan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Budimir telah muncul sebagai opsi menarik bagi Real Madrid, dengan catatan golnya selama 2 musim terakhir menarik perhatian raksasa ibu kota. Pemain internasional Kroasia itu mencetak 18 gol untuk Osasuna selama musim tahun 2023 sampai tahun 2024, termasuk 17 gol di La Liga, sebelum mencetak 24 gol di semua kompetisi selama musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Tidak sulit untuk memahami mengapa Real Madrid tertarik pada Budimir, karena ia akan memberi Los Blancos opsi yang sama sekali berbeda di sepertiga akhir lapangan. Tidak ada ruang di Bernabéu untuk penyerang besar saat ini.
tetapi pemain dengan pengalaman dan silsilah mencetak gol seperti Budimir dapat membantu Real Madrid dalam mengejar kejayaan selama musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Real Madrid terpaksa jual pemain bintangnya musim panas ini. Real Madrid telah aktif dalam aktivitas transfer belakangan ini, namun kedatangan para pemain baru membuat klub harus melakukan penyesuaian finansial. Satu atau dua pemain besar kemungkinan akan dilepas musim panas ini. Real Madrid akan menyambut 4 pemain baru ke dalam skuad asuhan Xabi Alonso dalam beberapa bulan mendatang. Dean Huijsen dan Trent Alexander-Arnold sudah bergabung untuk ajang Piala Dunia antar klub, sementara Alvaro Carreras dan Franco Mastantuono dijadwalkan menyusul pada musim panas. Langkah agresif ini memang menggembirakan fans Los Blancos, namun menurut jurnalis Javi Heraez kepada Cadena, konsekuensinya adalah Real Madrid harus melakukan penjualan besar demi menyeimbangkan neraca keuangan. Menurut Heraez, kehadiran pemain top biasanya selalu dibarengi dengan keluarnya nama besar lain, sebuah tradisi yang hanya dikecualikan pada musim lalu ketika Kylian Mbappe datang tanpa ada pemain besar yang hengkang. Apa yang terjadi musim lalu adalah hal yang belum pernah terjadi, Mbappe datang, tapi tidak ada yang keluar, ujar Heraez. Ia mencontohkan kepergian Angel Di Maria saat James Rodriguez datang, serta Mesut Ozil yang hengkang ketika Gareth Bale direkrut. Maka dari itu, musim panas ini, skenario serupa diyakini akan terjadi kembali. Seseorang harus keluar, bahkan mungkin 2 pemain. Gaji pemain seperti Lucas Vazquez atau Modric tidak cukup untuk membuat neraca stabil, jadi pasti ada bintang yang dijual. 2 nama yang disebut menjadi kandidat utama untuk dijual adalah Rodrigo Gus dan Eduardo Camavinga. Rodrigo menjadi kandidat terkuat untuk dilepas. Ia belakangan kerap dikaitkan dengan klub-klub top Premier League, termasuk Arsenal. Kehadiran Arda Güler yang siap mendapat peran lebih besar serta masuknya Franco Mastantuono membuat posisi Rodrigo kian terancam. Sementara itu, kemungkinan hengkangnya Camavinga cukup mengejutkan. Jika Real Madrid mendatangkan 1 gelandang baru lagi musim panas ini, Camavinga bisa jadi korban berikutnya. Keputusan menjual 1 dari 2 pemain muda potensial ini dipastikan akan menjadi topik hangat di kalangan fans. Meski begitu, dengan tekanan untuk menyeimbangkan keuangan dan merotasi skuad agar tetap kompetitif, langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi jangka panjang Xabi Alonso. Trent Alexander-Arnold resmi gabung Real Madrid, warisi nomor 12 sang legenda. Real Madrid secara resmi memperkenalkan rekrutan anyar mereka, Trent Alexander-Arnold, dalam konferensi pers yang digelar di Santiago Bernabeu pada Kamis, tanggal 12 Juni tahun 2025. Dengan status sebagai pemain anyar El Real, Alexander-Arnold menuntaskan rangkaian tes medis di ibu kota Spanyol pagi tadi sebelum akhirnya dikenalkan secara resmi kepada publik. Perpindahan ini menjadi babak penting dalam perjalanan karir sang pemain yang sebelumnya identik dengan seragam merah Liverpool dan menjadi simbol kekuatan lini belakang The Reds selama hampir 1 dekade. Pemain berusia 26 tahun itu tampak percaya diri berbicara dalam bahasa Spanyol dan menyampaikan rasa bangganya menjadi bagian dari klub juara Eropa tersebut. Saya merasa terhormat bisa bergabung dengan klub sebesar Real Madrid. Ini adalah impian masa kecil yang jadi kenyataan, ujar Trent saat konferensi pers pertamanya. Kepindahan Alexander-Arnold sejatinya bisa terjadi tanpa biaya transfer karena kontraknya bersama Liverpool akan berakhir pada akhir Juni tahun 2025. Namun, manajemen Los Blancos memutuskan menebusnya lebih awal dengan biaya 10 juta pound guna memastikan dirinya bisa memperkuat tim dalam ajang Piala Dunia antar klub 2025 mendatang. Selama memperkuat Liverpool, Trent identik dengan nomor punggung 66. Namun, sesuai regulasi La Liga yang membatasi nomor skuad utama antara 1 hingga 25, ia pun memilih nomor 12. Nomor ini bukan sembarang angka bagi Real Madrid, angka keramat tersebut sebelumnya dikenakan oleh Marcelo, bek legendaris yang memperkuat klub selama 16 tahun dan menyumbang banyak gelar bergengsi. Franco Mastantuono gabung ke Madrid usai Piala Dunia antar klub. Franco Mastantuono bakal bergabung dengan Real Madrid. El Real sudah mendapatkan Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen pada bursa transfer musim panas tahun ini. Tapi, diyakini bakal segera mendatangkan pemain ketiga. Franco Mastantuono yang dikabarkan bakal menuju Real Madrid setelah Piala Dunia antar klub,
Mas Tantuono bakal bermain untuk River Plate terlebih dahulu di Piala Dunia Antar Klub 2025. Menurut El Futbolero, pemain asal Argentina tersebut baru akan memakai seragam Madrid pada tanggal 10 Agustus mendatang. Rodriguez pun dimintai pendapatnya soal Mas Tantuono. Ketika Anda tiba di Real Madrid, segalanya menjadi jauh lebih mudah karena Anda memiliki semua pemain hebat di sisi Anda, kata James Rodriguez. Rodriguez menilai bahwa Mas Tantuono adalah pemain bagus. Pria berusia 17 tahun itu diharapkan bisa tampil baik mengisi lini serang Madrid. Mas Tantuono juga bagus. Dia pemain dengan kualitas hebat. Kami berharap dia bermain bagus untuk Real Madrid, tandasnya.